Selamat petang pemirsa, sambil menemani buka puasa Anda, kembali program Warta Praja. Saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah hadir ke hadapan Anda. Kami akan menghadirkan beragam informasi, kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan persoalan dari berbagai kabupaten kota di Jawa Tengah. Bersama saya, Alex Saputra, berikut Warta Praja selengkapnya. Kusumo Tlogosari Semarang secara resmi menerima sertifikat hak guna bangunan atau HGB. Sertifikat tanah langsung diserah terimakan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Republik Indonesia di lokasi PKL. Penyerahan tersebut disaksikan oleh Gubernur Jawa Tengah dan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi serta ratusan pedagang. Ratusan pedagang di Taman Suryo Kusumo Tlogosari Semarang mulai bernapas lega. Pasalnya, los dan kios yang selama ini belum memiliki kekuatan hukum kini telah disandangnya. Para pedagang semula hanya memegang kartu keanggotaannya sebagai pedagang kaki lima Tlogosari. Namun sejak Menteri Agraria memberikan sertifikat hak guna bangunan di atas HPL kepada pedagang, sehingga status hukum pedagang menjadi legal dan sah menurut undang-undang. Atas diserah terimakannya 240 bidang sertifikat tanah HGB tersebut, nantinya pedagang dapat menambah modal kerjanya untuk dijadikan sebagai agunan bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah yakni BRI. Pihak BRI melalui kredit usaha mikronya tersebut nantinya akan melakukan pembinaan terhadap para PKL sebagai mitra kerja yang saling menguntungkan. Di sela-sela penyerahan sertifikat HGB kepada PKL, Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN RI, Ferry Mursi dan Baldan juga menyerahkan 9 sertifikat tanah wakaf di seputar Tlogosari. Selain itu, Menteri juga meresmikan 3 rumah layanan pertanahan yang berada di Kelurahan Bangetayu Kulon Genuk, Kelurahan Bulusan Tembalang, dan Kelurahan Tlogosari, Kecamatan Pedurungan itu sendiri. Sore aja mulai, nggak apa-apa. Ya supaya masyarakat bisa ini. Kalau misalnya kita bikin jam kerja, masyarakat di sini ternyata ke kantor atau guru, ya kan begitu kita buka mereka nggak datang juga. Tapi kalau mereka ternyata guru atau bekerja di pabrik atau pegawai, kita buka sore aja. Jadi mereka pulang kerja bisa ngurus kan gitu. Jadi tujuan kita memudahkan kita ada menghasilkan gitu. Ferry Mursi dan Baldan berpesan agar sertifikat yang ada di pedagang dimanfaatkan sebaik mungkin. Sementara bagi warga Semarang maupun dari daerah lain dapat mengurus sertifikatnya di rumah layanan pertanahan terdekat tanpa harus mendatangi kantor pusat yang dianggap jauh dan padat. Sementara itu, manajer loket rumah layanan pertanahan yang berada di Kelurahan Bangetayu Kulon, Muhammad Imron, siap untuk menerima permohonan pembuatan sertifikat dalam bentuk apapun, yang terpenting sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Adanya kantor pelayanan di Kecamatan Genuk, yaitu jumlah bidang tanah yang ada di Kecamatan Genuk dapat lebih cepat tersertifikasi, sehingga tidak ada bidang yang tidak bersertifikat. Kemudian yang selanjutnya yaitu kesulitan-kesulitan yang selama ini dianggap sebagai permasalahan takutnya masyarakat datang ke kantor pertanahan akan hilang, karena masyarakat sudah tahu bagaimana prosedur, bagaimana dan berapa biaya dan lain sebagainya. Hedi Rahmat, Semarang TV. Masih seputar berita pertanahan pemirsa, guna memberi kemudahan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah pinggiran, Badan Pertanahan Kota Semarang membangun sejumlah rumah layanan pertanahan prioritas. Rumah layanan pertanahan ini berada di Kecamatan Ngalian, Tembalang, Genuk, dan Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Masyarakat pinggiran yang hendak mengurus sertifikat tanahnya kini tak perlu lagi harus mendatangi kantor pusat BPN Kota Semarang di Jalan Ki Mangunsarkoro. Namun cukup saja datang di sejumlah rumah layanan pertanahan yang disediakan oleh BPN Kota Semarang. Rumah layanan pertanahan ini khusus melayani masyarakat umum yang kurang mampu, terlebih masyarakat yang kesulitan untuk datang ke kantor pusat. 4 rumah layanan ini diantaranya berada di Jalan Ngalian, Kecamatan Ngalian,
di Jalan Sigar Benca, Bulusan Tembalang, di Jalan Walter Mongcidi, Bangetayu Kulon, Kecamatan Genuk, dan di Komplek PKL Taman Suryo Kusumo, Perum Tlogosari, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Dijumpai di sela-sela acara penyerahan sertifikat kepada pedagang kreatif Taman Suryo Kusumo, Perum Tlogosari, Semarang, Kepala BPN Kota Semarang Junahar mengatakan rumah layanan ini dibuat khusus untuk masyarakat yang kurang mampu dan bertempat tinggal di pinggiran agar tidak menunda-nunda lagi mengurus sertifikatnya, supaya tanah yang dimiliki mendapatkan kepastian hukum. Produk sertifikat yang diterbitkan melalui rumah layanan pertanahan ini sama halnya dengan hasil produk di kantor pusat, karena semua proses berada di kantor pusat dan rumah layanan tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi saya sebenarnya udah izin sama dia. Jadi nanti di sini itu yang di sekitar sini bisa ke sini BPAT. Tidak hanya masyarakat biasa, tapi BPAT. Jadi nanti kita berdasarkan berdasarkan parameternya jarak. Nah, misalkan daerah sini ke sini, daerah sini ke sini. Jadi nanti akhirnya di Kota Semarang di kantor induknya itu tidak terlalu sibuk nanti. Harapan saya seperti itu. Hedi Rahmat, Semarang TV. Nekat sejumlah bus tak layak jalan dibiarkan beroperasi. Beritanya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam program Warta Praja. Persiapan menyambut mudik Lebaran tahun 2016 ini tidak hanya sarana infrastruktur saja yang menjadi prioritas pusat perhatian. Sejumlah armada penumpang angkutan umum diperiksa para petugas gabungan dari instansi terkait. Namun sangat disayangkan, sejumlah armada yang kedapatan tidak layak jalan tidak ada sanksi tegas dan dibiarkan tetap beroperasi. Jelang arus mudik Lebaran 2016, para petugas gabungan dari Dinas Perhubungan dan Pariwisata, Polisi Militer, dan aparat kepolisian Kota Pekalongan memeriksa kelengkapan surat dan kondisi armada umum yang berlangsung di Terminal Kota Pekalongan. Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Pekalongan, Doyo Budi Wibowo mengatakan, semua armada baik AKAP, AKDP, dan angkot yang terdapat di Terminal Besar Kota Pekalongan diperiksa kelayakannya. Sebanyak 529 armada angkutan darat disiapkan di terminal untuk melayani para pemudik yang akan pulang kampung. Untuk mengecek kelayakan jalan untuk bus, jadi sesuai dengan edaran dari Kementerian Perhubungan bahwa dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kota ini diharuskan untuk mengecek semua kendaraan bus ataupun AKAP maupun AKDP agar semuanya layak jalan dalam kegiatan pengamanan Lebaran. Sangat disayangkan, meski kedapatan sejumlah armada bus maupun mikrobus tidak lolos pemeriksaan kelayakan jalan, namun petugas membiarkan saja. Tidak ada sanksi tegas akan membuat para pengusaha angkutan umum akan menyepelekan keselamatan para penumpangnya. Ujianto Purnomo, Semarang TV. Kementerian Perhubungan meminta pengusaha bus untuk mematuhi ketentuan angkutan lebaran. Salah satunya bus AKDP atau antar kota dalam provinsi tidak boleh dipakai untuk jarak jauh seperti AKAP atau antar kota antar provinsi. Kebijakan ini dilakukan untuk menekan kejadian kecelakaan selama arus mudik. Ditindaklanjuti oleh Dinas Perhubungan Boyolali beserta polisi lalu lintas Polres tempat dengan mendatangi salah satu perusahaan operator bus Pandawa. Dalam sidak ini, selain mengecek kelayakan fisik kendaraan bus yang akan digunakan untuk mudik, petugas juga mensosialisasikan dan meminta pihak operator untuk mematuhi peraturan dari Kementerian Perhubungan tentang pelarangan bus AKDP antar kota dalam provinsi digunakan untuk angkutan mudik hingga keluar provinsi atau beralih menjadi bus AKAP antar kota antar provinsi. Karena spesifikasi dan standar kelayakannya berbeda.
Peraturan ini untuk meminimalkan kejadian kecelakaan yang melibatkan angkutan umum selama arus mudik Lebaran. Khusus AKDP tidak boleh untuk angkutan akap. Jadi intinya sudah ada SE dari kementerian. Kalau sampai terbukti melakukan itu? Nanti ditilang, ya. Nanti ditilang. Ya. Pak, salah satu pertimbangan untuk pelarangan itu apa, Pak? Untuk menghindari kecelakaan, Mas. Rata-rata kan AKDP jarak jauh. Menanggapi peraturan ini, manajer operasional operator bus mengatakan telah menyiapkan awak kemudinya serta pemeriksaan kesehatan dan menggunakan driver ganda untuk bus antar kota antar provinsi. Jarak jauh kita siapkan 2 driver dan 1 kru sehingga kenyamanan penumpang dan keselamatan juga lebih diperhatikan. Kita seperti itu. Jadi yang dari Jakarta ke Jawa Timur kita siapkan 2 driver. Kalau hanya untuk batas Jawa Tengah itu kita 1 driver. Taufik Irvani, Semarang TV. Mendekati arus mudik Lebaran, berbagai upaya perbaikan di seluruh jalur utama Pantura Jawa terus dikerjakan siang malam oleh para pekerja. Dari peninggian jalan, betonisasi, hingga penebalan garis lajur pemisah dan pembatas jalan pun dilakukan demi kelancaran, kenyamanan, dan keselamatan para pemudik. Jelang persiapan arus mudik, perbaikan di seluruh jalur utama Pantai Utara Laut Jawa Pantura hingga saat ini terus dikerjakan siang dan malam. Jalur yang tak pernah sepi dari lalu lalang kendaraan ini saat ini terus dipercantik dan dilakukan perbaikan di segala lini. Seperti yang terjadi di jalur utama Pantura Alas Roban, Desa Telapar, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang ini, yang terkenal dengan jalur berkelok dan banyak turunan tajam. Saat ini tengah dilakukan pengecatan dan penebalan garis putih pemisah dan pembatas jalan agar para pengendara tidak tergelincir saat melintas kawasan tersebut. Selamat, salah seorang petugas Bina Marga Kabupaten Batang mengatakan, guna memberikan kenyamanan bagi para pengemudi jelang arus mudik, pihaknya telah melakukan sejumlah perbaikan di sepanjang jalur utama Pantura Batang. Untuk persiapan apa ini? Jalur mudik. Jalur mudik. Udah berapa kilo nih, Mas? Udah ada 6 kiloan. Ini berarti sepanjang jalan mana sih, Mas? Dari Pelelen sampai Batang. Ujianto Purnomo, Semarang TV. Pemirsa, jangan beranjak dari tempat duduk Anda karena kami masih menyimpan berita menarik lainnya. Tetaplah di Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Praja. PDAM Tirta Modal Kota Semarang siagakan posko pelayanan selama libur Hari Raya Idul Fitri 1437 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk tetap memberikan pelayanan serta menjamin kebutuhan suplai air bersih kepada pelanggan meski libur panjang. Humas PDAM Tirta Modal Kota Semarang Joko Purwanto menjelaskan selama libur panjang Hari Raya Lebaran, pihaknya akan tetap melaksanakan pelayanan seperti biasanya, terutama di bidang teknik yaitu pendistribusian air kepada para pelanggan. Hanya saja pelayanan administrasi yang libur sesuai libur dan cuti bersama dan akan buka kembali mulai tanggal 12 Juli mendatang. Lebih lanjut, Joko menjelaskan jajaran direksi bersama unsur pimpinan PDAM akan selalu berkoordinasi memantau pelayanan melalui media internal yang dibuat untuk sarana komunikasi dan koordinasi guna percepatan penanganan pengaduan. Kami siagakan posko pelayanan, jadi pada dasarnya untuk pelayanan dari mulai produksi air hingga distribusi maupun perbaikan pipa bocor kami tetap tidak ada berbeda dari hari biasa, yaitu kita siagakan posko. Joko menambahkan pihak PDAM juga akan tetap melayani pengiriman bantuan air tangki kepada para pelanggan yang membutuhkan dengan menghubungi nomor call center PDAM. Selain itu, untuk menjaga agar tagihan air tidak melonjak, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk memastikan stop keran air sudah ditutup semua sebelum rumah ditinggal pergi. Hirinana, Semarang TV. Pemirsa, ratusan anak yatim piatu dan kaum duafa Wonogiri akhirnya bisa menikmati acara buka bersama atau bukber bupati dan menerima santunan. Acara tersebut tidak menggunakan dana APBD seperti yang dilakukan tahun-tahun sebelumnya. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Warta Praja.
Anda juga dapat mengirimkan kritik, saran atas pembangunan atau pelayanan birokrasi dengan menghubungi redaksi kami melalui SMS di nomor 0896 7091 1432. Warta Praja, saluran informasi pemerintahan dan pembangunan di Jawa Tengah. Warta Praja turut membangun dan menguatkan otonomi daerah. Sekian Warta Praja kali ini. Jangan lewatkan seputar Jawa Tengah malam sesaat lagi. Saya Alex Saputra serta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa. Kaum duafa dan anak yatim piatu Wonogiri sebelumnya terancam tak bisa menikmati agenda tahunan di bulan puasa, yakni buka bersama Bupati sambil menerima santunan. Pasalnya, menurut Kabag Kesra Wonogiri Marianto, buka bersama dan santunan Bupati untuk kaum duafa tidak tercover APBD. Namun setelah puasa lewat 20 hari, agenda buka bersama dan santunan kepada kaum duafa bisa diselenggarakan di pendopo kabupaten. Menurut Marianto, buka bersama dan santunan Bupati ini didanai dari Basnas dan ambil zakat kabupaten serta bantuan pihak ketiga. Buka bersama Bupati kali ini, tahun ini, tidak kita cover dari APBD namun dari Basnas dan ambil zakat nasional kabupaten, kemudian dari CSR beberapa yang masuk kita gunakan untuk buka bersama dan kaum duafa dan anak yatim pada. Kalau santunan-santunan tadi dari Bupati juga? Ya, juga enggak, dari Basnas dan dari CSR. Sementara itu, di dalam acara buka bersama anak yatim piatu dan kaum duafa ini, Bupati memberikan 331 bingkisan untuk anak yatim piatu, tukang becak, kuli gendong, petugas kebersihan pasar, serta juru kunci makam. Bingkisan dari Bupati terdiri dari 2 macam, yakni sembako dari pihak ketiga dan barang sesuai kebutuhan yang didanai Basnas. Total dana Basnas untuk acara ini sebesar 30 juta rupiah. Babang Widiartono, Semarang TV.